Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Azhara Ramadanti dengan NIM 211340134 kelas 1D. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester pelajaran pengantar psikologi, dosen pengampu Dr. Randa Eni Nur Aini MSI. Nomor 1. Sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisis saudara. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat didefinisikan. Emosi merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif, bahwa sebagai dampak dari rangsangan, dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Bentuk emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti dingin, panas, lapar, dan sakit. Yang kedua, emosi psikis, merupakan emosi yang memiliki alasan kejiwaan, seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan terkait dengan hubungan lebih baik secara perorangan maupun kelompok. Cara memanage emosi menurut analisis saya ada 5, yaitu memilih situasi, memodifikasikan situasi, alihkan fokus perhatian, ubah pemikiran, dan ubah respons. Nomor 2, apa yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang. Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sangat ditentukan oleh motivasi yang dimiliki. Dalam Learned Helplessness, dijelaskan bahwa kondisi saat manusia merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengatribusikan sesuatu hal yang bersifat internal, permanen, dan menyeluruh terhadap tiga komponen penyebab, yaitu motivasional defisit, kognitif defisit, dan emosional defisit. Oleh karena itu juga, kita tidak memiliki motivasi berdasarkan pemenuhan kebutuhan untuk perilaku. Karena kehidupan yang dijalani tidak akan mencapai pada titik yang seimbang, maka kita perlu memiliki motivasi berlandaskan kebutuhan dasar sebagai seorang individu agar mampu bertindak sesuai harapan guna mencapai kehidupan yang seimbang. Secara pribadi, saya sering mengalami keadaan di mana saya tidak yakin apa yang harus dilakukan. Menghadapi berbagai macam masalah tanpa mengetahui solusi yang tepat. Namun saya menyukai kata-kata yang dapat membangun motivasi untuk memenuhi kebutuhan psikologi saya secara personal. Nomor 3, sebagai seorang pendai, konselor, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Karena populasi yang beragam dan sejumlah tipe serta ciri problem manusia yang semakin meluas, profesi ini merupakan profesi yang unik dan khas karena berbeda dengan profesi yang lain. Sejalan dinamika kehidupan, kebutuhannya saat ini sedang dikembangkan pula pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam setting yang lebih luas, seperti dalam keluarga, keagamaan, pernikahan, lingkungan, dan lainnya. Nomor 4, menurut Hippocrates bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Sebutkan dan jelaskan berikut contohnya masing-masing. Yang pertama itu koleris, dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Selain itu, sifat tersebut juga disertai dengan keras kepala hingga mudah marah. Sisi negatifnya adalah sifatnya yang tidak sabaran dan menyukai keributan, sehingga pertengkaran yang berujung dengan perkelahian. Yang kedua itu melankolis. Orang yang termasuk golongan melankolis adalah mereka yang sering merasa khawatir dan orang-orang yang mudah menyerah. Namun kelebihan melankolis adalah seorang yang analitis dan sangat kreatif. Walaupun begitu, melankolis kadang sering meremehkan diri mereka sendiri yang pada kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Yang ketiga itu pragmatis. Tidak suka kekerasan dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang pragmatis. Pragmatis juga seorang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humornya yang jenaka. Pragmatis juga orang yang tidak dapat terpengaruh dan tipe yang tidak mau terlihat populer. Pragmatis lebih suka ketenangan dan tidak mau ambil pusing terhadap hal yang menurutnya tidak terlalu penting. Yang keempat itu sanguinis, selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran, adalah karakter khas tipe sanguinis, selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang akibat keramahannya tersebut. Sangat tidak suka dengan kesedihan, membuat sanguinis selalu mencari cara untuk terus bahagia. Dan sisi negatif dari sanguinis adalah mereka yang takut untuk tidak populer. Mereka menyukai kepopuleran dan akan stres jika mereka tidak populer dalam hidup. Nomor 5, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama itu keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam individu. Sansok menjelaskan bahwa perkembangan individu dapat dipengaruhi oleh sifat keluarga, urutan kelahiran, perubahan dalam keluarga, teknik pengasuhan, dan konflik orang tua remaja, hubungan dengan saudara kandung, dan perubahan keluarga dalam masyarakat yang selalu berubah. Yang kedua itu kematangan anak. Kematangan anak berkembang dengan baik juga dikarenakan sering adanya interaksi atau latihan dari orang tua
latihan dari orang tua yang diberikan kepadanya. Tidak cukup sampai di situ saja, peran orang tua sangatlah banyak, terlebih untuk memantau perkembangan anak. Yang ketiga itu status sosial ekonomi. Kedudukan atau status sosial yang orang tua harus berikan pengertian tentang remaja yang tidak bisa menerima keadaan keluarganya, yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, terlebih melihat zaman sekarang di mana remaja masa kini disebut-sebut remaja milenial, remaja yang sering disebut remaja yang menuju gaya modern dan tidak mau ketinggalan soal tren. Yang keempat itu pendidikan. Pendidikan itu sangat penting bagi pertumbuhan seorang masa remaja sampai dewasa akhir. Bahwasanya pendidikan itu penting bagi siapapun itu, baik tua maupun muda, karena ilmu tersebar di mana saja. Tinggallah kita yang mau mencarinya dengan sungguh-sungguh atau tidak. Yang terakhir itu kapasitas mental dan emosi. Penyebab remaja tidak menahan emosinya karena beberapa faktor, yaitu seperti suasana di sekolah, tekanan di dalam tugas, atau banyaknya kegiatan sekolah yang membuat mereka kelelahan. Dengan itu memicu timbulnya masalah perilaku dan tekanan yang nyata sehingga remaja tidak mampu mengatasi kondisi tantangan tersebut. Dan saat-saat itu remaja rentan atau sering sekali terbawa emosi. Hal itu apabila sering terjadi akan membuat psikis seorang remaja terganggu sebab mereka banyak sekali yang mengalami perubahan dalam dirinya atau banyaknya tuntutan di usia mereka seperti mulai mengalami pubertas, adanya tuntutan untuk melakukan perubahan peran sosial dan lingkungan dalam usaha untuk mencapai kemandirian. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.